Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan teman semua yang berbahagia, sebelum memulai, marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan rizkinya kepada kita semua yang ada di sini. Salawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menyampaikan kultum atau pidato singkat saya yang berjudul Nyai Siti Walidah atau Nyi Ahmad Dahlan. Nyai Siti Walidah adalah tokoh emansipasi perempuan, istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Siti Walidah atau sering disebut juga Nyi Ahmad Dahlan merupakan sosok perempuan yang terus memperjuangkan dunia pendidikan bagi kaum perempuan. Siti Walidah selalu mendampingi perjalanan suaminya dalam mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa Nyai Ahmad Dahlan atau Nyai Siti Walidah tak pernah menegosiasikan ibadah. Perempuan harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Ia akan jadi ibu bagi anak-anaknya dan bangsa. Untuk itu perlu pandai dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Ini perkataan Siti Walidah atau Nyai Siti Walidah kemudian menambahkan dalam kalimat akhir bahwa Allah tidak menghendaki termasuk perempuan untuk bodoh dan lemah. Kemudian Nyai menutup pembicaraan dengan muridnya itu dengan membaca surat Al-Asri. Nyai menegaskan pentingnya peran perempuan di samping laki-laki dalam mendidik anak tersirat dari uraian bahwa Nyai tidak menjadikan kerja perempuan mendidik anak sebagai peran domestik yang dihadap-hadapkan dengan peran publik. Justru mendidik anak adalah bagian dari peran publik perempuan dan peran publik perempuan adalah kepanjangan dari peran domestik. Kita petik lagi kata-kata Nyai, ia akan jadi ibu bagi anak-anaknya dan bangsa. Duri, salah satu anak Nyai Ahmad Dahlan, tengah asyik menggesek biola kesayangannya ketika panggilan sholat berkumandang. Nyai memanggil Duri untuk mendirikan sholat, namun ia tenggelam dalam permainan biolanya sendiri. 3 kali Nyai mengingatkan anaknya tersebut bahwa waktu sholat telah tiba, saatnya mengambil wudhu. Namun hasilnya sama, Duri hanyut bersama biolanya. Nyai Dahlan naik pitam dan memarahi Duri akibat perbuatannya tersebut. Dengan tegas Nyai berkata pada anaknya, "Jangan jadikan kesenanganmu ini syaitan bagimu." Berdasarkan cerita yang diriwayatkan oleh Widya Astuti, cucu Nyai, aslinya biola itu bahkan sampai dibakar. Tapi bukan itu poinnya. Poin dari ketegasan Nyai di atas adalah bagaimana beliau sangat menegaskan pelaksanaan ibadah dalam mendidik anak. Duri bukanlah satu-satunya anak Nyai Ahmad Dahlan yang pernah diperingatkan dengan tegas perkara ibadah. Johanna, putri pertama Nyai yang melalaikan sholat karena anaknya menangis. Nyai Dahlan lalu memberikan nasihat melalui sindiran tegas, "Aku akan mendoakan anakmu mati
karena ia telah melalaikan dari sholat. Bagi Nyai, sholat tidak bisa dinegosiasikan dengan hal apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Ketegasan Nyai Dahlan seperti mengalir dalam darah cucu yang satu ini. Sholat merupakan ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka telah sukses dan beruntunglah ia. Sebaiknya jika rusak, sungguh telah gagal dan merugilah ia. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Maka datanglah sesuatu mereka pengganti atau yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan mempertuturkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59-60, surat ke-19. Sebab itu kita jangan pernah sampai melalaikan sholat kita. Baik, kesimpulannya adalah Nyai Dahlan adalah orang yang sangat rapi dan terampil. Tangan dinginnya tersebut mampu menyulap rumah menjadi sebenar-benarnya tempat kembali. Karena kerapian dan keterampilannya Nyai, dua kemampuan itu pula yang ia ajarkan ketika mendidik anak dan remaja perempuan di internat. Tempat pendidikan perempuan yang ia dirikan, yaitu internat, merupakan asrama perempuan di mana Nyai mengajarkan keterampilan pada murid-muridnya. Sama seperti Kiai Dahlan, Nyai Dahlan juga memiliki kebiasaan melibatkan anak-anaknya dalam gerakan dakwah yang dia lakukan. Ada 3 hal yang dapat kita teladani dari seorang Nyai Ahmad Dahlan. Mereka bertegas dalam ibadah, memberi ketegasan dalam beribadah, rapi dan terampil, serta melibatkan anak dalam berdakwah. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari sosok Siti Walidah adalah kita sebagai wanita harus pintar memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Baik itu harus bisa mendidik anak-anak hingga sukses. Wanita memiliki kewajiban untuk membantu dan menemani perjuangan pasangan atau suami dengan ikhlas. Wanita harus mendukung sepenuhnya tugas suami, dan kita sebagai wanita harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama. Demikianlah kultum atau pidato singkat ini. Semoga kita semua semakin bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.